Tapi Dukcapilnya nggak akan ngeluarin surat nikah atas nama gereja yang denomnya, paham nggak bang? Bukan, kalau itu maksud saya. Jadi dikasih nomor gitu. Tapi negara tahu ini bahwa ini dari enggak, negara nggak ngeluarin sertifikat nikah atas dasar gereja mana bang? Negara nggak peduli abang dari gereja mana. peduli Pak. Peduli. Kalau peduli sertifikat nikahnya ada tulisannya. Ini kan enggak Pak. Pak, bisa itu cuma surat keterangan Pak, sama kayak ini, sama kayak RT saya ngeluarin surat keterangan. Itu bisa dari mana aja. Beda. Nggak itu bisa, surat bisa. Itu surat keterangan dan surat pemberkatan itu sama Pak. Iya, gini maksud saya begini. Kamu nggak bisa ini ngarang dia, udah salah motor kan? Iya, dia mau ya nggak salah banget lah, ya nggak? Kan kalau misalnya gini, pemberkatan di gereja Katolik, kamu nggak bisa daftar ke Dukcapil ngaku Protestan gerejanya, nggak bisa. Pak, kamu harus bilang saya dari Katolik. Pak, Dukcapilnya juga nggak akan ngeverifikasi Bapak Katolik atau Protestan, Pak. kan udah surat pemberkatannya. Mereka ngikutin surat, bukan ngikutin pengakuan Bapak, iman Bapak. Dia nggak peduli. Kali ini lebih lucu ini, serius. Dengerin dulu. Harus dari gereja yang terdaftar. Yang terdaftar, yang diakui. Kalau misalnya tidak diakui atau ada konflik, kalau ada gereja yang nggak diakui, emang boleh Pak bikin gereja yang nggak diakuin Pak? Nggak ada gerejanya kalau nggak diakuin. Gimana sih Bapak? Banyak. Kamu nggak tahu banyak. Loh. Oh, berarti Bapak mengakui banyak gereja yang ilegal nih Pak? Yang tidak diakui ya. Berarti Bapak mengakui nih banyak gereja yang ilegal nih. Berarti IMB-nya nggak ada Bang Jibril izin mendirikan bangunan. Di gol bunuh diri, malah gol bunuh diri. Sesuatunya ya belum diakui, ya nggak bisa bikin surat kayak gitu. Jadi mesti terdaftar dulu sinodenya di Departemen Agama. Padahal gereja Protestan itu ada banyak yang tidak. Begini, Departemen Agama. Izin ya Bang Ivo. Bang Ivo ini berarti tidak paham penjelasan Bang Jibril dengan saya. Ya, kalau Bang Ivo mengatakan dari gereja yang tidak diakui, Bang Ivo mute dulu Bang Ivo. Biar enak kita. Ya, sebentar. Mute dulu. Kalau tidak saya akan turunkan. Kita di sini tidak debat kusir, kita mau dapat poin. Kasihan netizen yang di bawah. Maksudnya, ini siapa yang ngorok? Yang ngorok diturunkan dulu nih, Syaridin mungkin. Dia ngorok. Sebentar Bang Ivo, kalau Anda tidak mau tertib, saya akan turunkan. Maksudnya saya dengan Bang Jibril, Dukcapil itu tidak peduli denom Anda. Yang tercatat di situ, ketika nanti gereja sudah mengeluarkan surat pemberkatan, ya mau dari karismatik, mau dari GPDI, mau dari GKI atau dari mana saja Bang, itu Dukcapil tidak peduli. Intinya surat pemberkatan itu sudah keluar. Nah, nanti yang tercatat di Dukcapil itu bahwa Anda sudah menikah dengan agama Kristen Protestan. Selesai. Bukan berarti Protestan karismatik, Protestan GKPI, Protestan GPDI. Tidak seperti itu maksud saya Bang. Karena Abang tadi mengatakan, ada nggak kepala Sunni mencatatkan sudah menikah si ini si itu? Tidak ada Bang. Sebentar. Ya, kalau di dalam Islam, ya, kalau kita ke KUA, kalau administrasi sudah terpenuhi, sebentar, udah turun adalah. Kalau sudah terpenuhi, tercatat di situ bahwa Nora Aritonang menikah dengan ini beragama Islam, ya. KUA tidak peduli mau Syiah, kau Nora, mau Muhammadiyah tidak peduli. Itu hak kamu. Intinya kamu tetap beragama Islam. Selesai. Itu Bang Ivo. Cuman susah kali kau. Terus kau sudah ketembak diri sendiri. Apa? Kau bundir. Kau mengatakan ada berarti gereja-gereja yang tidak diakui. Berarti IMB-nya nggak jelas. Orang membangun aja ada IMB. Kalau untuk rumah ibadah, musola aja harus ada. Apalagi masjid. Silakan lagi. Jadi pemerintahnya ngecek gerejanya gereja ilegal apa gereja. Berarti ada gereja ilegal yang ngeluarin surat pemberkatan. Wah, ngeri juga nih. Ngeri juga tuh. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Dia kurang jujur gitu, kurang jujur. Itu aja sih. Karena
Yang saya tahu sertifikat pernikahan itu yang mengatakan ini dari gereja ini, itu yang ngeluarin gereja itu sendiri gitu. Ya. Kalau di sertifikat pernikahan itu pun sertifikat pernikahan, sebar dulu saudara. Itu yang mengeluarkan gereja, bukan negara. Ya, yang ditanya Pak Ivo, 27 tahun kami di Kekritenan Pak Ivo. Ya, betul. 27 tahun. Jadi begini, yang menentukan sertifikat sahnya itu dari gerejanya. Jadi kalau Katolik tariknya ke Vatikan. Sertifikat apa, Pak? Itu kan surat pemberkatan. Ini parah. Ya, itu Surat pemberkatan bukan sertifikat. Makanya tadi saya samain surat surat pemberkatan itu sama surat keterangan RT itu sama. Oh enggak, beda. Itu Benar. Yang mengeluarkan sertifikat itu Dukcapil. Hey. Kalau misalnya ya gini, kalau misalnya gerejanya tidak mau mengeluarkan surat pemberkatan itu, nggak bisa dia daftar ke Dukcapil. Nah, itu baru. Nah, itu baru. Begitu. Artinya pemberkatan itu berdasarkan catatan dari gereja itu, sinode itu. Itu baru betul. Nah, Betul, tapi Dukcapil nggak peduli Bapak dari sinode mana, dari mana. Karena dia ngecek surat itu. Dia ngecek surat itu. Jadi bukan emang begitu syarat untuk mengajukannya itu harus ada surat pemberkatan dari gereja yang diakui negara. Oke. Begini, Bang Jibril maksud begini. Saya Bang Jibril Jimen maksudnya begini. Surat pemberkatan nikah mau dari gereja manapun tidak peduli Dukcapil. Yang Dukcapil peduli, yang Dukcapil minta bahwa pasangan ini sudah diberkati oleh gereja ini dan gereja ini membenarkan bahwa si A dan si B sudah menikah di gereja ini. Yang menikahkan itu, yang memberkati itu adalah pendeta Pak Nugroho. Itu baru benar. Yes. Gereja yang mengeluarkan itu sudah terdaftar di Departemen Agama. Kalau Ya iyalah, kalau nggak ada gerejanya. Gimana sih? jadi itu diverifikasi. Bukan kalau Islam kan nggak diverifikasi. Ke masjid mana nggak ada. Nggak maksudnya. Jadi nggak ada verifikasi. Ini ngomong apa sih? Karena ini Islam kan itu nggak ngerti apa-apa juga. Empat itu ada nggak pasalnya menjelaskan harus dari gereja yang legalnya terdaftar di negara, ada nggak? Nggak ada. Di UU nomor 1 1974 itu kan Bang, nggak ada. Iya, ada. Terus kenapa? Kalau nggak ada, kenapa kau memaksakan diri seperti itu harus gereja yang terdaftar? Di UU nomor 24 tahun 2013 juga nggak ada. Nomor 23 tahun 2006 juga nggak ada. Nggak ada. Prakteknya nggak mungkin bisa, tapi karena di Dukcapilnya kan pasti ada petugas dari Departemen Agamanya tuh yang begini ya, di Dukcapil itu tidak ada proses melegitimasi gereja mana kau berasal, tidak ada. Pernahkah kalau kau bawa sertifikat nikah dari gereja, dimintakan mana legalitas gerejamu? Dimintakan, ada nggak begitu? Nggak ada. Coba kalau ada, kasih tahu ke atas biar kita somasi langsung ke Dukcapilnya. Iya benar. Orang Katolik perkawinan sama orang Protestan. Bang Glenn. Mau pakai yang mana? Saya tanya. Orang Katolik kawin sama orang Protestan. Mau surat pemberkatannya nggak dikeluarin sama gereja. Ini tanya orangnya, Katolik pemberkatan kalau lawannya Protestan, betul nggak? Betul. Jadi Protestannya mesti ke Katolik atau Katoliknya mesti ke Protestan. Itu nggak ada urusannya maju Dukcapil dulu. Kan surat pemberkatannya belum keluar. Bagaimana sih? Seperti itu loh. Maksud saya seperti itu, di Islam tuh nggak ada begitu. Di Kristen tuh ada. Karena kami nggak ada Katolik sama Protestan. Islam ya Islam satu, nggak ada.
Bukan, kan Anda antar Sunni dan Syiah, misalnya orang Sunni kalau aduh, kamu tahu nggak Sunni sama Syiah itu bedanya apa? Nah itu makanya saya tanya tadi sama Bu Nora, maksudnya perbedaannya nggak ada. Kamu kalau tahu, kalau di Kristen, misalnya gini, Kristen tuh ya ditarik sampai ke atas ke sinode, walaupun misalnya gereja daerah ya GPIB sama HKBP masing-masing punya sinode, sama-sama Protestan, tapi ditarik sampai ke atas bahwa ada institusinya. Bang Ivo, udah. Bang Ivo tahu nggak bedanya Syiah sama Sunni apa? Enggak. Ya, cuma saya tahu ada perbedaan. Makanya saya tanya sama Nah ya sudah. beda. Makanya kalian berbeda, kami satu gitu loh, beda. Dari situ aja kita nggak usah kan kita ke sejarah ke Utsman tahun 644, ke Ali 661, nggak usah kan saya menjelaskan Syiah sama Sunninya. Abang udah tahu secara KTP aja Islam mau Sunni mau Syiah Islam. Abang Katolik sama Protestan aja gitu ya. Itu di KTP-nya udah berbeda. Beda. Nah, ya sudah. Beda. Maksud saya itu menjelaskan itu. Pak Ivo gini, Pak Ivo. Menjelaskan itu. Kalau misalnya kayak Pak Ivo kan Katolik menjelaskan tentang Katolik, dia ditarik sampai ke Vatikan. Jadi Pak Ivo dengar dulu Pak Ivo. Ini saya ngerti maksud Anda. Enggak, kalau Protestan sama Protestan tariknya kemana? Tapi kalau Katolik kan jelas tuh ke Vatikan. Kalau Protestan sama Protestan tarik garis lurusnya kemana? Ke Vatikan. Gereja. Sinode mana? Sinode. Kemana? Ujungnya? Sinode. Kemana? Iya, kemana ujungnya? Ini sinode paling tinggi. Sinode itu sama dengan Vatikan. Sama dengan Vatikan sinode itu. Mampus. Jadi misalnya ya, sinode, yang GBI, sinode sama kayak Vatikan ya. Itu sama sama Vatikan. Udah. Tuh, diketawain Katolik tuh, sinode sama dengan Vatikan. Enggak sama Pak Ivo. Vatikan itu pusatnya. Sinode itu hanya berlaku di Indonesia. Lu kayak mana sih sebenarnya? Kamu juga jujur. Misalnya ya, saya kasih tahu sinode dari Pentakosta itu seluruh dunia satu. Di mana itu? Itu. Di mana itu? Di mana itu? Ada di Amerika. Di mana? Iya di mana? Amerika. Iya di mana? Di Amerika. Saya nggak tahu karena saya bukan jemaat di situ ya. Cuma di PCMI itu dia. Ya udah yang abang deh, gereja abang deh, gereja abang. Gereja abang sinodenya apa? GBI. GBI sinodenya mana? GBI sinodenya GBI. Pusatnya nggak ada. Katanya seluruh dunia. Kalau Pentakostal kan ada macam aliran di Protestan itu kan ada banyak macam aliran. Iya, kalau Katolik kan abang kalau Katolik kan ke Vatikan langsung ke pusat. Kalau abang sinode ini sekarang abang di GBI. Itu ditarik lurusnya kemana? Ke GBI, sinode GBI. Udah nggak ada yang lebih tinggi lagi. Sinode GBI yang paling tinggi. Lah, gitu. Berarti UMKM katanya ditarik ke pusat. Ya itu pusatnya GBI. Jadi misalnya GBI ada di Depok, ada di Makassar, ada di Ambon. Lawan Vatikan Depok, Bang Nugroho. Enggak, pusatnya ada di Indonesia itu. Gitu. Abang ngerti nggak sih, Bang Ivo, sebentar Bang Ivo. Maksudnya Bang Jibril, Vatikan itu kan udah pusatnya itu. Terletaknya kita udah tahu di sana. Itu buat Katolik. Sebentar, iya sebentar dulu. Makanya Anda diam dulu. Anda diam. Nah, kalau Anda katakan Vatikan yang di Indonesia itu tidak, karena pusatnya sudah tahu kita di negara mana. Hidup ini adalah kesempatan. Teringat masa kecil lagumu ya. Harus menjadi berkah. Jangan jadi rentenir. Jangan jadi pencuri. Jangan pula menjadi
jadi penggantung Tuhan. Lanjut Eri. Kakak hidup enggak si gondrong, temanku seringkali nyanyi lagu itu. Teringat masa kecil aja kau. GILA itu nggak bisa. GILA nggak bisa dibilang Erika. Itu keras sekali itu ya. Kalau kalimat GILA ya itu sensitif kali. Meskipun kita anti Bennett teman-teman, sensitif itu. Cair Berkatilah kamu bangsal sebila. Ya kalau GILA jangan teman-teman ya. Itu nggak boleh itu. Itu keras sekali itu. Anti Bennett pun goyang juga dia kalau dengar-dengar kata GILA itu jangan itu. Batu aku. Hidup ini Waalaikumsalam adalah kesempatan. Hidup ini harus jadi berkah. Jangan menipu, jangan jadi rentenir, jangan pula engkau menggantung Tuhan. Ya, bagi kau saudara-saudaraku, hadirkanlah berkat dalam dirimu, jalan keselamatan. Tapi satunya jalan keselamatan hanya ada di dalam tipu-tipu ini, saudara-saudaraku. Tidak ada keselamatan yang lain selain keselamatan melalui jalan tipu-tipu ini. Tapi di dalam tipu-tipu ini kita bisa menipu orang lain sehingga mereka mengikuti jalan kita, di mana jalan kita adalah jalan yang tersesat. Berkat hadir dalam dirimu, berkat bertumbuh, berkembang, besar dalam dirimu. Semua bisa kita lihat dari buahnya. Dari buah dirimu. Yakinlah kalian, jika kalian amalkan, kalian sampaikan jalan kebenaran ini kepada orang lain melalui tipu-tipu, maka orang itu akan kena tipu dan kita sama-sama tertipu. Begitulah khotbah kita hari ini ya. Cocok nggak teman-teman? Tinggal pakai dasi. Wah, bergabung tuh Her. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Tuher, ada yang sampaikan. Mana ini noten-noten ini? Alhamdulillah, amin. Saya salut sekali dengan Bang Faruk yang begitu hebat dalam mencanangkan mu'alaf. Terima kasih Bang Faruk. Ya, makasih sama-sama Bang. Ada lagi Bang Tuher? Ada lagi Bang Tuher? Sudah Bang Faruk, terima kasih. Begitu saja. Saya Ibu ya Pak Faruk, bukan Bapak ya. Halo. Ya, saya dengar. Ya, terima kasih Bang Faruk. Ya, Bang Tuher. Ya, saya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Yos, selamat bergabung Yos. Halo Yos. Yos. Pasti jadi open ini. Baru aku lupa. Semalam aku masuk roomnya si Oki. Ku sampaikanlah, Oki, Bang Faro itu nggak ada niat mengapain mamamu, orang tuamu. Itu narasi loh, dilarang mengawini. Jadi karena lawan bicaranya kau, maka kau contohkan. Iya kak, iya aku kemarin terbawa emosi kak. Sampaikan maafku juga sama Bang Faro. Nah dia minta maaf juga. Nah, jadi Bang Faro, kenapa dia begitu kemarin? Mamanya sakit. Nah, ya mana jadi gini teman-teman. Jadi gini toh ya, menjadi seorang apologet kita nggak boleh baperan. Itu loh. Terlepas dari segala kondisi kita. Kalau cerita mama sakit, mama aku udah meninggal, dibikin orang jadi harus kuat lah mental gitu. Udah meninggal mama aku, dibikin orang jadi bahan. Jadi apakah ketika Oten bikin mama aku tuh jadi bahan serangan, aku harus nangis depan kamera? Ya enggak lah. Atau aku harus kerasukan di depan layar? Enggak. Itu resiko menjadi seorang apologet. Itu resiko. Mental itu harus kuat. Jangan ditunjukkan. Jangan ditunjukkan kalau kita sakit hati gitu loh. Baper itu jangan. Di roasting pun harus kuat kita di roasting gitu loh. Jangan kayak gitu. Kalau dia belum siap mentalnya, sebaiknya jangan berapologet. Gitu. Harus kuat mentalnya. Latihan mental itu bagaimana? Ya harus siap kita diri kita dimaki, dicaci. Makanya kadang Oten ini kasihan aku nengoknya. Capek kalian taping dengan cacian makian. Capek kalian naik dengan cacian makian sama aku. Dengan perundungan hinaan kalian bikin. Kalian pikir aku sakit hati? Enggak. Lucunya kan ada sakit hati lagi. Mereka itu mencaci-caci kan, menghina. Giliran dibalas nangis. Iya. Gak ada, sakit hatiku gak ada. Kalian aja aku satpam atau apapun kalian bilang. Kalian berharap aku sakit hati? Enggak. Jangan berzimu, gak akan sakit hati aku dengar itu. Udah terbiasa, aku sudah berdamai dengan keadaan. Aku sudah berdamai dengan keadaan ekonomiku, aku sudah berdamai dengan keadaan sosialku, aku sudah berdamai dengan keadaan lingkunganku. Jadi gak mungkin sakit hati. Si Erika bilang aku satpam. Aku sakit hati. Enggak. Gak ada lagi sakit hati itu. Cuman kalau menghujat, nah kami tidak mau mendengar. Begitu kau menghujat, kita buang. Karena apa? Kami tidak ingin mendengar. Bukan perihal tentang sakit hati. Tapi kecuali di depan mata kami kalau menghujat, nah silakan coba. Gitu. Oke, Zain. Assalamualaikum Bang Zain. Waalaikumsalam. Gak mau ibu tuh kayak gitu bang, kayak Sherika tuh. Bang Faruk, ya, itu mungkin Oten yang nggak naik itu alasannya Anda itu terlalu banyak bernyanyi tadi. Jadi nyanyian itu yang bikin dia nggak betah di Komal ini. Mungkin ya. Daripada sakit hati. Itu. Lebih baik Oten diseruduk batu. Biar tiada debat lagi. Kan gak ada lagi debat kan kalau orang udah diseruduk kan. Gak lagi mereka mencuri, mencolong nama sesembahan kita. Ya kan, istilah-istilah di dalam Islam berkamuflase menjadi Islam, gak ada. Inilah kalian Oten dengan jati diri kalian. Agama kita ini kan ada rambut-rambut. Ini yang gak boleh, ini yang boleh. Lah kalau agama Oten itu agama tol, naik langsung sampai pintu gerbang, nggak ada rambu-rambu. Masuk ke jurang bilang. Ujungnya jurang nih. Dipikirnya mau ke tempat wisata deh kan, rupanya supirnya nggak tahu arah kan. Dia yakin aja ini jalan yang lurus katanya, lurus aja rupanya depannya jurang. Kalau kita rambu-rambunya di Al-Quran, wala taqrabuz zina, itu kan udah jelas, itu kan jangan jauhin itu zina. Itu enggak kawin sesama jenis boleh, jeruk makan jeruk boleh gitu.
Ya, coba kita naikkan dulu lagi nanti di otennya ya, Bang Zain ya. Ada lagi Bang Zain? Sudah, lanjut sama Mbak Nora. Nora apa isti ini? Selamat pagi Bang Farhud. Aku turun dulu, jangan nyanyi lagi ya. Dia nanti abang salah sebutkan nama, marah dia nanti. Selamat pagi Bang Farhud. Oh iya, main setelah bergabung Islam Kristen, Dinda. Di KTP masih Katolik Bang. Ya, tapi di dalam dirinya percaya nggak dengan iman Katolik? Ya, di pemahaman Kristen ini kan ada dua arahnya Bang. Satu menuhankan hujat, satu menuhankan menuhankan jalan Yesus ini begitu, menuhankan yang ditunjukkan Yesus ini sebagai Allah Bapa itu sendiri begitu. Ya, di mana kedua jalan itu petunjuk dari siapa kedua jalan itu? Ya, Yesus itu sendiri Bang. Nah, di mana Yesus menyampaikan kedua jalan itu? Satu merajuk ke ketuhanan Allah Bapa itu, satu merajuk ke mujizat Yesus. Iya, merujuk ke Yesus itu begitu. Oke. Kalau merujuk kepada ketuhanan dari Allah Bapa yang Esa itu, ya dalam iman Kristen tertulis dalam Markus 12 nomor 29, diyakini itu perkataan Yesus kan. Hukum yang utama, pengajaran yang utama, Tuhan itu Esa. Kata Yesus, jika merujuk kepada segala mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, itu juga ya mukjizat yang dilakukan Yesus itu adalah perantara dari kekuasaannya Allah yang tertulis di dalam KPR 2 nomor 22. Sementara Yesus dalam Yohanes 5:30 menyatakan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, benar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena berdasarkan KPR 2 nomor 22, segala mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu berasal dari Allah, bukan dari diri. Jadi tapi di Galatia 3:13 itu Bang, kan ada juga itu dituliskan itu bahwa Yesus itu telah menebus segala dosa di tiang kayu salib. Bukan dosa loh Dinda, bukan. Di dalam Galatia 3:13 tidak ada diksi dosa, tidak ada kata dosa di situ. Galatia 3:13 isinya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Di situ tidak dikatakan Kristus telah menebus dosa kita, tidak. Tapi menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ada banyak materi yang dikaji di situ yang aneh dari Galatia 3:13 itu. Yang pertama, ketika dikatakan dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yang jadi pertanyaannya, kapan rupanya iman Kristen itu pernah hidup di bawah hukum Taurat? Kapan? Kapan iman Kristen itu pernah berpegang kepada hukum Taurat? Kapan? Coba. Pernah nggak umat Kristen itu hidup di bawah hukum Taurat? Di situ sudah ditebus Bang. Itu bersama-sama dengan darah. Iya, di situ dikatakan memang Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, gitu loh. Kan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Cuman aneh, Kristen sendiri nggak pernah hidup di bawah hukum Taurat. Sebelum dikatakan Paulus itu, hukum Taurat itu adalah kutukan. Nggak pernah Kristen berpegang pada hukum Taurat gitu loh. Kapan rupanya Kristen berpegang pada hukum Taurat? Bahkan Paulus sendiri menggantikan hukum Taurat dengan iman. Iman apa? Percaya Yesus mati di salib. Gak masuk akal itu gitu loh. Hukum yang telah diturunkan Tuhan untuk menyelamatkan Musa dari cengkraman Fir'aun, ya, untuk menerangi jalannya umat Bani Israel dan Bani Israel hidup di bawah hukum Taurat itu tadi. Hukum itu dinyatakan Paulus adalah kutukan. Kan aneh. Seakan-akan Paulus menyatakan dirinya lebih hebat daripada Tuhan, hingga dia berani mengklaim itu adalah kutukan. Hukum Taurat yang telah dirancang dan diturunkan kepada Musa berdasarkan Ulangan 4 nomor 44 itu adalah kutukan. Kan ngeri kali Paulus ini.
Bahkan dalam Galatia 3:10 lagi, kalau Dinda Main membaca, Paulus mengatakan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat berada di bawah kutuk. Musa dan Bani Israel berada di bawah hukum Taurat pada masa itu. Yesus juga berdasarkan Matius 5 nomor 17-18, dia hidup di bawah hukum Taurat. Dan Paulus mengatakan mereka tuh hidup di bawah kutuk. Kan ngeri kali itu, coba. Benar juga, Bang. Sementara dalam Matius 3 nomor 17, sesaat setelah Yesus itu dibaptis oleh Yohanes, katanya terdengar suara dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lah udah besar dikutuk sama Paulus, coba. Bahkan dikatakan Paulus dalam Galatia 3:13, seumur hidupnya Yesus karena dia hidup di bawah hukum Taurat berada di bawah kutuk. Ngeri kali. Ngeri kali Dinda Main. Makanya aku bilang teman-teman Kristen ini kenapa nggak berupaya cair dong, diberkatilah kok Bang Zain. Kenapa nggak berupaya menggunakan akalnya gitu loh. Ngeri kali. Bahkan kalau dikorelasikan dengan Matius 25:41 lebih mengerikan lagi nih Dinda Main. Kenapa? Di dalam Matius 25:41 dikatakan orang-orang terkutuk akan dilemparkan ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Kan ngeri kali gitu. Dan anehnya lagi, yang mirisnya lagi, kalian percaya gitu loh dengan tulisan-tulisan Paulus itu tadi tanpa kalian mengetahui gitu loh sejarah Paulus atau Saulus ini, siapa dia ini gitu loh. Kok mengerikan? Gak ada satupun tulisan-tulisan dari Paulus tidak ada menyanjung Yesus, tak ada memuliakan Yesus. Yang lebih mengerikannya lagi, ya, dia bersama gengnya menyamakan Yesus dengan domba. Ini maaf, dia katakan Yesus itu anak domba. Kembali dalam Matius 3 nomor 17, Bapak saja yang mengutus Yesus, tak mengatakan inilah anak domba yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Gak ada. Ya, Bapak ngomong gitu loh. Tapi Paulus mengumpamakan dia dengan anak domba. Kitab Yohanes juga, tulisan Yohanes mengatakan dia mengumpamakan dia dengan anak domba. Kita berpikir yang logika saja. Ini Dinda Main. Ini jujur ya. Tapi kalau kamu nggak mau jujur ya terserah. Seandainya ini bapakmu lewat nih Bang Main. Terus gue bilang, ya anak kucing sedang lewat. Tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Ya begitu tersinggung lah Pak. Tersinggung, cair dong. Tersinggung. Itulah alasannya. Ya, perumpamaan anak domba yang dinisbatkan pada Yesus itu hanya perkataan mereka. Yesus sendiri nggak pernah mengatakan aku adalah anak domba Allah. Nggak pernah Yesus ngomong kayak gitu. Jadi begini Bang Farhud, aku ada satu pertanyaan nih sama Bang Farhud. Aku nggak paham begitu, soalnya aku sering kali membuka itu, tapi aku tidak paham maknanya ini. Di surat Al-Qis Al-Maidah 93, tidak ada dosa-dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal atas apa yang mereka makan selama berdakwah dan beriman, kemudian berdakwah demi kebaikan Allah, menyukai kebaikan. Tapi tafsirannya kok lain. Kita buka aja. Ya, kita buka aja. Dan 3 Bang. Ayat 93 ya. Iya. Oke. Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Ya, dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka tetap bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Apa yang mau ditanyakan di sini, Dinda Main? Di sini menyatakan Bang, kan secara lahir ini menyatakan bahwa bebas memakan apa saja begitu. Tidak bebas, tidak. Jadi gini, kalau Dinda mau membacanya dari ayat sebelumnya, ya ini menceritakan gini pada masa itu. Sebelum diturunkannya hukum, dulu khamar itu dihalalkan, dibolehkan minum khamar.
minum minuman keras itu dibolehkan. Cain dong, diberkati lah Bang. Dari asbabun nuzulnya ini, pada saat itu ya sahabat mempertanyakan, loh bagaimana dengan kami ya Rasulullah, yang pernah makan ini, makan itu, minum ini, minum itu. Maka turun ayat ini, tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Makanya domir penjelasannya ada di dalam kurung itu kata dahulu. Ya, apabila mereka bertakwa dan beriman. Orang-orang yang beriman itu memiliki acuan, kan gitu, petunjuk dalam hidupnya, di mana tidak boleh makan ini dan tidak boleh makan ini. Itu seiring dia sudah beriman, dia tidak akan mungkin memakan itu lagi dan tidak akan mungkin meminum khamar lagi, karena khamar pada saat ayat ini diturunkan, khamar itu sudah diharamkan. Jadi ini jawaban dan juga sebagai lu kok makan B2. Nah, aku sudah diampuni Allah dosaku. Dan apa yang kulakukan dan apa yang kumakan pada masa lampau, kan gitu, sudah tidak ada dosa lagi karena Allah sudah mengampuni dosa-dosaku. Begitu. Bukan berarti dibebaskan, tidak. Karena kan gimana ya? Redaksinya kan cukup jelas kan, tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Di situ dikatakan dahulu. Jain dong, diberkatilah kau Bang Buset. Begitu Dinda ya. Ya Bang ya, paham. Bahkan bahkan tafsirnya pun udah mengatakan Allah tidak mempersalahkan apa yang pernah dimakan dan diminum oleh kaum mukmin sebelum mereka beriman. Bener kan? Bener. Jadi sebenarnya ya, tanpa mengkaji pun, kalau kita membaca dari ayat sebelumnya tanpa mengkaji ya tafsir sama guru, kita sudah memahami gitu loh, narasi dari ayat ini sudah paham kita ya. Memang agak ambigu ketika kalau kita baca dari ayat 93. Tapi kami umat Islam ketika baca Quran itu tertib. Karena kami kan baca biasa dari surah Al-Fatihah, jalan, terus kita sudah tahu poin-poin yang disampaikan itu. Jadi ketika belum pun kita membaca tafsirnya, gitu loh, kita sudah tahu ya makna dari ayat ini apa gitu loh. Ya Bang. Terima kasih Bang. Tadi itu saja Bang yang aku mau tanyakan. Iya, karena kan gini, orang-orang yang tidak beriman ini, Dinda Main, hidupnya kan bebas. Karena apa? Karena dia lebih mengikuti hawa nafsu dan juga akal brutalnya. Bebas dia, hingga akhirnya mungkin Allah berikan dia hidayah. Lalu ada bisikan dalam hatinya yang dikomandoi oleh setan. Bagaimana kau bisa beriman? Dulu kau zina, dulu kau makan ini, dulu kau minum itu dikomandoi setan. Tapi setan tidak sadar apa yang dia bisikkan ke dalam hati anak cucu Adam itu atas kehendak Allah dan untuk menyatakan hukumnya Allah. Hingga sahabat pada saat itu mempertanyakan kepada Rasulullah. Lalu diberikan jawaban. Apa jawabannya? Yang hingga membuat setan kocar kacir, ya Allah sudah ampuni ketika apa yang kau makan dan kau minum sebelum kau beriman. Sudah ampuni. Jadi ibarat maka dikatakan mu'alaf itu bersih dia. Jadi gitu begini, loh. Bang, selama dia tidak melakukan hal serupa lagi. Begini Bang Farhud, apakah hukumnya itu kalau orang-orang yang keluar dari Islam itu terus masuk lagi ke Islam, bagaimana nanti hukumnya itu Bang Farhud? Ya, jadi gini ya, itu ambang batasnya 2 kali. Itu tertulis juga di dalam surah An-Nisa kalau Bang Faruk gak salah ya. Beriman, kafir, beriman. Nah, kalau dia kafir, tidak ada lagi kafir bagi dia. Tidak ada lagi iman bagi dia. Allah akan menambahkan kekafiran dalam dirinya. Gitu loh. Dia beriman, kafir, boleh dia beriman lagi. Nah, setelah itu kalau dia kafir udah nggak boleh lagi dia terima lagi syahadatnya. Berarti tidak ada hukum-hukum yang tertentu di situ, orang yang keluar Islam terus masuk Islam lagi, memeluk agama Islam begitu dengan ditaati. Tidak ada. Islam itulah ikrah fiddin, Mbak Dinda. Tidak ada paksaan dalam Islam, gitu loh. Ya contoh ada seorang muslim,
Jika dia lebih condong kepada hawa nafsunya dan mengikuti bisikan-bisikan syaitan dalam dirinya sehingga mengarahkan dia kepada kemurtadan, udah murtad dia. Gitu loh. Tapi kalau dia punya keluarga, contoh si ayah nih, anaknya yang punya pemikiran seperti itu tidak murtad. Coba seorang ayah itu memberikan pemahaman kepada dia. Kan gitu, memberikan nasihat kepada dia. Apa alasanmu? Tapi ketika lisan sang ayah ini tadi yang sudah berupaya untuk mencegah tetap dia murtad, ya udah ayahnya berlepas diri. Jangankan kami, anaknya Nuh saja berlepas diri. Nuh saja diperintahkan Allah berlepas diri atas anaknya kok. Udah jalani hidupnya gitu loh. Silakan dia menjalani hidup dia. Gini Bang, kan penuh tanda tanya juga apa yang aku pahami sekarang ini. Di Galatia 3:13 ini bertentangan dengan 5 Matius 5 ayat 17 begitu. Kok bisa begini begitu? Ini Galatia 13 menjelaskan Kristus telah menebus dosa manusia. Nah, begitu. Kalau di Matius 5 Jangan kau percaya, kata Yesus. Jangan kau percaya, kata dia. Karena tanda kedatangan dari Yesus, Yesus sudah menyampaikan apa tanda-tanda dari kedatangan dari Yesus. Benda-benda langit berjatuhan, betul nggak? Betul. Itu tanda yang dilakukan Yesus. Sementara Paulus mengklaim dirinya untuk cahaya, gitu loh. Dia mengklaim begitu, terus Yesus katanya memilih dia menjadi utusannya. Yesus memilih jadi utusannya. Loh, kontradiksi lagi. Kenapa kontradiksi? Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3 menyatakan itu dia adalah utusannya Bapa, utusannya Allah. Yohanes 5:37 juga dia menyatakan dirinya utusannya Allah. Yohanes 17 nomor 8, Yesus menyatakan sebab segala firman yang telah kau sampaikan pada mereka. Berdasarkan Yohanes 17 nomor 8, berarti kan sudah habis kan firman yang disampaikan Yesus kan? Betul nggak Dinda Main? Iya. Betul nggak berdasarkan udah habis. Ya, lantas untuk apa lagi Yesus menunjuk Paulus jadi utusannya? Gitu loh. Yang nggak masuk akal utusan mengutus utusan, kan nggak masuk akal. Utusan, contoh gini lah, ini analogi sederhana untuk membangun akal sehat kita ya. Bapak Prabowo Subianto mengutus Dinda Main ke Kalimantan menyampaikan pesan. Sudah, ternyata di daerah Jakarta, Dinda Main itu mengutus Bang Faruk lagi untuk menyampaikan pesan yang disampaikan Bapak Prabowo ke Kalimantan. Kira-kira ya Bapak Prabowo ridho nggak, terima nggak dengan sikapnya Dinda Main itu? Terima nggak? Perlu berpikir juga di situ berupanya Bang. Iya. Coba nggak akan terima. Bapak Prabowo pasti marah. Aku ngutus kau. Sprint yang kuberikan, surat perintah yang kuberikan atas nama kau. Kenapa kau suruh si Faruk pula? Kan gitu. Bisa dipecat kau Bang jadi menteri. Dipecat. Tapi ajar ini menterinya katanya gitu. 1938 Bang, di situ murid-muridnya juga berkata juga itu di Lukas 1938. Lukas 1938. Hah? Di Lukas juga itu menyatakan muridnya juga itu seorang raja, begitu.
Ya, di Lukas berapa? Di Lukas 19 ayat 38. Terus di Yohanes kenapa di situ? 26. Kan di situ. Ya, Lukas 19 nomor 38 kenapa? Ya kan seorang raja yang pernah juga itu dari surga begitu katanya tersurat di situ. Ya, di situ dikatakan ya, diberkatilah dia datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ya, yang urusan dari Zoe ke Hawa. Dari Zoe ke Bang Ibrani gimana tar Bang Ibrani bentar. Bunda Nora nangis dulu dong. Ibrani jelasin. Yang tadi Akang, saya suka yang Berani botol ya berani. Dia Adam itu istrinya Hawa, dari mana dia Al-Quran? Dia mau menjatuhkan Islam, ternyata dia yang jatuh. Yang jatuh siapa? Zoe ke Hawa, Kafah ke Hawa. Dari mana? Coba kamu imanin Taurat. Islam imanin. Percaya Taurat. Dari mana? Jangan lari ke situ. Imanin Taurat. Sekarang Kafah dengan Zoe kenapa bisa jadi Hawa? Dengar dulu dasarnya dulu. Bikin Akang jangan istrinya nangis. Ini. Udah cukup ketawanya. Zoe ketawa saja dulu. Ke Hawa. Ya ketawa dulu. Ya Adam istrinya siapa? Dari mana? Tenang. Dia lagi kebelet Bunda. Dia lagi kebelet. Pasti ketawa dulu. Ketawa bos. Ini parah nih. Ketawa lagi. Gimana saja di ceramahan ini parah nih. Tenang. Aduh, dia mau mencari di mana di dalam Al-Quran ada kata Hawa. Ternyata di dalam Bible kau. Iya, di dalam Bible kau. Di dalam Bible kau kenapa Zoe, Kafah menjadi Hawa? Bible dari mana? Lo kau. Kan Al-Quran tidak ada. Kok suaranya kayak gini nih bocah? Gak tahu. Banyak. Kamu tahu Zabur Injil tidak ada. Aduh, ketawa saja pos. Nama Ibrani. Ini parah nih. Kamu ketawa. Tidak bisa ya ketawa dulu. Pas. Aduh, ya Allah. Ivo bisa menerangkan Ivo. Udahlah kau turunlah kau. Takut kamu imanin. Yang perkawinan aja itu mah nggak berurusan itu Ibrani. Kita orang Indonesia nggak urusan sama Ibrani. Jadi yang perkawinan itu pemberkatan itu di gereja. Dia nggak mau ke sana. Ini parah nih. Ini Saya nggak ngutik-ngutik gituan. Tenang. Cuman yang masalah itu aja yang tadi dibilang pemberkatan itu memang itu pengesahan dari gereja begitu loh. Kalau nggak selesai juga pemberkatan Bang Jibril. Aduh ampun aku. Ya, gitu makanya kalau di itu kan pakai wali gitu kan, pakai wali terus pakai itu. Kalau di gereja tuh ya itu jemaat yang mengesahkan. Kenapa jadi lari ke sini lagi nih orang? Ya itu tadi belum tuntas saya bilang. Dia nggak mau ke Hawa karena dia nggak bisa jelasin juga. Jadi udah. Nah ini berilmu sedikit nih. Begitu. Si Miko agama apa? Sebentar Bang Ivo, sebentar. Miko agama apa Bang? Izin. Miko sudah. Oh ini yang baru naik. Enggak sih. Miko. Oke Bunda, tadi kan lagi bahas nikah ya. Makanya saya pengen naik gitu. Saya ada case ini. Tunggu dulu Bang. Miko agama apa?
Saya Muslim, kebetulan dapat calonnya Protestan ini Bunda. Terus? Sebentar, Noce, woi, Noce. Silakan Bang Ivo, Bang Miko. Bang Ivo sebentar izin di mute dulu. Oke, ini kan semuanya kan kalau nikah kan minta restu orang tua ya Bunda ya pasti. Nah bapaknya ini panatua gereja, jadi agak sulit Bunda. Makanya lagi mencari solusi sih sebenarnya. Gitu. Makanya solusinya bagaimana Bang? Dengar gimana ya? Keluar negeri kalau gitu. Enggak. Solusinya nanti ada di saya. DM aja ke saya. DM aja ke saya. Hong Kong. Jangan di sini Bang. DM aja Bang. Ya Bang ya. DM Bang Kian Santong ya. Iya. Oke Bang. Oke. Makasih ya Bang. Di belakang aja. Ya. Oke ya. Yuk. Assalamualaikum. Ya, saya soalnya ada kejadian seperti itu sama persis. Jadi sebentar Bang. Sinode, diam dulu, hei umat Sinode, diam dulu kau. Ya mesti keluar ya. Dukcapil, diam lu. Udahlah salah, ngotot. Nah, silakan. Ini Bang Noce ini penginjil, Bang Jibril Bunda Nora nih. Bang Noce ini penginjil. Lagi keluar. Tadi naik motor dia. Udah sampai, Bang Noce udah nyampe, Bang. Udah nyampe tujuan, Bang. Bang. Enggak. Woi, gondrong. Kemana-mana tadi. Aku enggak kemana-mana. Baru bangun. Ini seru nih, kalau sama Pak Noce seru nih. Gondrong, Tuhan lu gimana Gondrong? Bahan baru. Iya. Tadi dibahas itu mengenai Hawa ya. Iya. Iya, itu memang ada dalam Bible kata Hawa. Iya, bahasa Indonesianya kan. Kalau originalnya nggak ada Bang. Enggak, memang original teks itu dalam bahasa Ibrani Septuaginta itu he, wow atau vav dan he. Iya kan? Bisa dibaca hafa, bisa dibaca Bang Jibril, Hawa. silakan Bang Jibril. Saya mute ya. Bukan Septuaginta dong. Septuaginta kan Inggris. Jangan ikut campur. Dukcapil jangan ikut campur. Dukcapil diam dulu. Ini antara penginjil sama Bang Jibril ya. Bang Jibril salah Bang. Bang Jibril buka mute-nya. Saya salah mute kan. Saya mau mute kan diriku. Kok jadi aku? Ini Bang Noce. Iya siap. Perjanjian lama Abang itu translatean dari mana Bang? Dari Septuaginta. Dari Septuaginta, betul. Iya. Septuaginta itu kan udah ditranslate oleh 72 rabi-rabi Yahudi 3 abad sebelum Masehi, betul nggak? Betul, di zaman. Di situ, Ptolemy betul. Kalau saya buka nih di Septuaginta Bang, ini LXX ya, di Genesis nomor 20. Ini kita bisa baca Klasen, Adam, To Anoma, Tis Gionaikos Zoe. Nah, dari Zoe ini kan ini dalam bahasa Indonesia tiba-tiba jadi Hawa, Bang. Karena kalau nama ditranslate Yehosua itu artinya kan keselamatan. Dalam bahasa Inggris nama Tuhan Abang congratulations Bang kalau ditranslate. Enggak, maksudnya nama Hawa ini